Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan kali ini kita akan review ternak kenari Yorkshire yang ada di Turki ya. Seperti apa yang akan saya bahas kali ini? Tetap pantengin terus channel Dodi Ulfa ini, karena nanti akan banyak informasi yang akan ada dalam video ini, dan ini adalah eksklusif. Oke Mas Bos, jadi saya langsung berkomunikasi langsung dengan teman-teman kita yang ada di Turki, yaitu Aydin Junior ya. Seperti apa liputannya? Jangan lupa subscribe. Oke bosku, yuk kita langsung saja pulang, kita langsung saja liputan. Dan liputan ini bukan liputan yang kaleng-kaleng, tetapi liputan yang eksklusif dan luar biasa. Mantap. Yuk ikuti saya. Oke Mas bosku, sekarang kita jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Turki. Kita masuk ke kandangnya Mas Junior Aydin ya, Mr. Junior Aydin. Nah kita buka, kita masuk ke dalamnya, kita lihat bahwa kandangnya ini mirip dengan swalayan, luar biasa ya. Jadi ini fakta ya, fakta ternak kenari di luar negeri, bahwa di sana ini ternak kenarinya menggunakan AC ya. Jadi di sana terdapat sekitar 700 Yorkshire ya, 700 ekor Yorkshire lebih. Dan yang produk saat itu ada 250 yang produk ekor. 250 ekor yang produk ya, luar biasa kan. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi untuk udara di sini, saya tanyakan kepada beliau bahwa berapa sih suhu di sana ketika siang dan malam itu. Beliau menjawab bahwa di kandang Junior Aydin ini menggunakan AC yang suhunya kalau di saat panas itu tidak boleh melebihi 26 derajat Celcius, dan ketika musim dingin itu tidak boleh untuk suhunya tidak boleh turun dari 15 derajat Celcius. Makanya menggunakan sirkulasi yang sangat baik dan tentunya suhu yang ideal ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman semuanya. Saya juga menanyakan di sini ya. Saya menanyakan di sini bahwa untuk kenari yang ada di kandang Junior Aydin ini yang ada di Turki itu teman-teman bisa lihat ya, bisa tahu ya bahwa Turki ini adalah salah satu negara penghasil kenari yang luar biasa, yang dengan kode negaranya adalah TKF ya. Kodenya seperti apa nanti simak ya. Siapa tahu teman-teman yang punya kode ini, ya inilah burung ini. Burung teman-teman berasal dari video yang satunya di atas ini ya, yang kalian lihat ini. Jadi saya tanya, kira-kira untuk setiap burung itu selama setahun itu berapa kali sih produk untuk YS di sana? Dan beliau yang menjawab bahwa setiap kenari betina itu setiap tahunnya itu menghasilkan kurang lebihnya 20 butir ya, 20 butir yang dierami. Dan musimnya 20 butir maksudnya total mungkin ya, mungkin total ya. Ini kalau saya dalam bahasa Inggris saya mengartinya seperti itu. Jadi musimnya itu dalam satu tahun 4 atau 5 kali sampai 5 kali dalam satu musim. Jadi 4 kali raman mungkin ya di situ ya, 4 kali raman. Jadi musim di sana itu sekitar berawal diawali di bulan Januari sampai dengan bulan Juni
berakhir pada bulan Juni. Oke. Terus saya tanya juga, bagaimana sih proses beternak di sana, ya? Apakah selalu berhasil dalam menangkarkan anakannya? Kadang-kadang nih teman-teman kan juga mengalami bahwa ternak kenari itu mesti ada yang gagal ketika bertelur, ada yang zonk, ketika sudah menetas ada yang mati. Sama juga yang ada di sana. Jadi teman-teman semuanya nggak usah kaget ya, karena dari 100% itu 70% yang telur yang menetas di Turki ya. 70 dari 100% itu 70% telur yang menetas, dan dari 100% yang menetas itu 80% yang hidup ya. Jadi sudah sangat wajar sekali kalau ternak kenari itu pasti akan mengalami yang namanya seleksi alam ya, seleksi alam. Nanti ada yang anak yang mati, ada telur yang tidak menetas, bahkan udah isi pun juga kadang-kadang juga tidak bisa menetas juga, tidak semuanya sempurna gitu ya. Baik, itu terus bisa kita lihat di sana ini Junior Aydin ini seperti layaknya hotel ya, membawa apa namanya, membawa semacam meja dorong gitu ya, untuk apa ya, memberikan servis kepada burung-burungnya. Bahkan di luar negeri teman-teman semuanya, di luar negeri itu ketika orang itu berkarya, ketika orang itu bekerja di kandangnya, itu selalu menerapkan kedisiplinan yang sangat tinggi dari banyak aspek ya teman-teman ya. Kalau bisa kita lihat di sini, kerjanya pun dalam memberi makan pakai sepatu bosku ya. Pakai sepatu ya, luar biasa kan. Itu menandakan bahwa bukan main-main lagi. Ini adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dengan profesional ya. Dan tentunya ada waktu yang tertib. Ada waktu yang tertib, ada pengerjaan yang bagus ya, yang disiplin, dan tentunya dengan keuletan, bahkan sampai apa ya, konsentrasi yang sangat bagus. Jadi di depan kita beliau sedang memberikan apa namanya, perawatan pada burung-burungnya, yaitu memberikan extra fooding mungkin itu ya, extra fooding. Jadi Junior Aydin di sana di Turki itu pakai lampu di atasnya itu ya, pakai lampu sebagai penerangan. Kita bisa lihat kalau di Indonesia itu seperti lampu apa ya, lampu neon panjang itu ya, yang ada di manten-manten itu ya. Jadi itu pakai lampu untuk penerang, dan kandangnya pun box. Bisa kita lihat di luar negeri itu untuk sarangnya itu biasanya ada di depan ya, ada di depan, dan bisa dicek sewaktu-waktu ketika telur itu sudah ada ataupun anakan itu keluar berapa, jadi berapa, itu bisa dicek seperti itu. Nah, jadi Junior Aydin ini menjelaskan kepada saya bahwa yang utama dalam ternak kenari itu adalah kebersihan juga, kebersihan sirkulasi udara, pemberian vitamin, pemberian makan, dan tentunya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi saya bertanya pada beliau bahwa apa sih makanan yang terbaik selain biji. Itu beliaunya masih menjelaskan secara umum di sini. Jadi beliau juga sama memberikan makanan kepada burung-burungnya itu makanan yang mengandung vitamin ya, panjang musim ya bosku ya. Jadi pemilihan vitamin yang tepat, dan apa ya, menjaga kebersihan, sterilitas makanan juga sangat diperhatikan di sini ya. Oke, dan berikutnya adalah bahwa Junior Aydin ini bisa kita lihat di depan. Oke bosku, jadi setiap tahunnya dari Turki itu mengimpor ya, bukan mengimpor, mengekspor kenari dari sana ke, termasuk di Indonesia itu puluhan ribu 20.000 ekor ya, ke Asia maupun ke Eropa ya. Oke, diperkirakan 20.000 Yorkshire berbagai
burung kenari akan diekspor ke Turki, dari Turki ke Indonesia di musim ini saja. Oh, ternyata 20.000 bosku ya, 20.000 ekor dari Turki ke Indonesia. Luar biasa, amazing ya. Oke, berikutnya jadi di sana setiap bulan Oktober beliau ini mengikuti kontes ya di kotanya. Mengikuti kontes di kotanya. Itu kotanya namanya tadi Endermi atau Balıkesir Turki ya, Balıkesir Turki. Nah, jadi di sana untuk kontesnya itu memang diperuntukkan untuk kenari postur ya. Bisa kita lihat luar biasa. Wow, keren tuh ya burung-burungnya. Jadi kalau bisa kita lihat Yorkshire itu untuk postur yang dilombakan ya postur-postur yang seperti itu. Jadi seperti wortel gitu ya, yang di atasnya itu kelihatan besar dan cenderung ke bawah itu panjang dan kakinya tinggi ya. Oke, bisa kita lihat di kandang ini. Jadi bahwa beliau setiap waktu juga menyiapkan burung-burungnya untuk dikonteskan. Jadi untuk masuk kontes, burung-burung ini harus diperiksa terlebih dahulu teman-teman ya. Diperiksa dulu, dilihat dengan seksama apakah burung itu masuk nggak dalam kriteria yang akan dikonteskan. Dari segi postur terutama ya. Kalau warna nggak begitu masuk di sana ya, nggak begitu diperhatikan. Tetapi posturnya bisa kita lihat. Wow, keren ya, dari kepala, dari dada sampai kaki ya, cara dia bertengger itu bisa, itu diperhatikan sampai detail ya, sampai detail, dan dimasukkan dalam kandang namanya kandang showcase ya, kandang showcase. Jadi untuk pertunjukan, jadi untuk kandang kecil itu untuk pertunjukan, untuk postur ya, seperti itu teman-teman ya. Luar biasa. Dan tahun 2019 Junior Aidin ini pernah memecahkan rekor dunia untuk pertunjukan kompetisi dengan kenari postur yang terbaik ya, di tahun 2019. Luar biasa, amazing, keren ya. Oke, jadi teman-teman semuanya tetap semangat dan apa yang bisa kita ambil dari yang ada di depan mata kita, bahwa kenari postur itu memang kalau kita sudah bisa mencetak kenari yang bagus, maka harga akan bisa kita cetak, bisa kita bikin sesuai dengan apa yang kita kehendaki, masalah harga. Oke, selanjutnya saya tanya nih pada beliaunya bahwa bagaimana sih trik untuk kenari yang mabung, penangannya seperti apa. Itu kalau Junior Aidin menyarankan bahwa kenari itu harus di full krakap ya. Jadi jangan sampai terkena cahaya ya, supaya kenari itu bisa mengubah bulunya dengan cepat, bisa merontokkan, bisa mengganti bulunya dengan bagus ya. Jadi seperti itu. Itu salah satu trik yang digunakan untuk mempercepat kenari itu supaya cepat ganti bulu ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih kiat-kiat dalam ternak kenari? Yang pertama adalah rasio panas dan cahaya di rumah kenari harus dilakukan dengan secara baik ya. Faktor penting adalah ventilasi di sini, ventilasi, terus suplemen makanan akurat, dan kandang harus bersih ya. Dan untuk kiat-kiatnya betina supaya bisa beternak dengan baik, maka harus siap, dan perjalanannya juga harus strong, harus benar-benar fit. Oke, sementara itu dulu dari saya, liputan saya di Junior Aidin Turki. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ya. Oke.